Oke, ada yang masih ingin tanyakan mungkin Bapak Ibu? Iya, kilometer Pak. Di atasnya ada Oke, bisa kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini ada kalkulator MPP. Nah, ini untuk menghitung jumlah HK-nya Pak. Jumlah HK loading. Nah, berikutnya dari potensi angkut. Nah, di sini ada measure di paling atas ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa melihat dalam volume, jumlah HK sama jumlah SKU-nya gitu. Di sini ada single handling sama double handling ya Bapak Ibu ya di kategorinya. Mungkin bisa sambil dicek ya Bapak Ibu ya. Kalau volumenya itu dia diambil dari cross statement. Kalau misalnya jumlah kebutuhan AK itu volume dibagi dengan standar angkut yang tadi kita input di norma. Terus kalau SKU loadingnya itu udah dapat jumlah AK sebulan, itu tinggal dibagi berapa hari dalam bulan itu, kita bisa dapat jumlah orangnya gitu. Coba bisa disimulasikan di Excel lagi nggak Mas? Sampling aja, satu yang single handling, satu yang double handling. Oke Pak. Oke, contohnya di sini ada di Jabdan 1 Afdeling A gitu ya. Di blok pertama itu volume angkutnya 82,55 gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat untuk di norma angkutnya. Nah, standar angkut untuk di Jabdan 1 itu di 8 ton per HK ya Bapak Ibu. Oke, jumlah HK-nya itu harusnya di 10 HK, 10,318, di sini 10,32, oke, karena pembulatan ya Bapak Ibu ya. Untuk SKU loadingnya. Hari itu tadi di sini dia 0,41 berarti sama dengan ini dibagi ini ya harusnya. Oke, untuk yang jumlah hari di bulan Januari itu berarti ada 25 hari ya Bapak Ibu ya, jumlah hari kerjanya.
sehingga jumlah SKU loadingnya itu jumlah HK dibagi dengan jumlah HK, Bapak Ibu. Gitu. Udah di 0,41. Sampai sini ada yang ingin tanyakan mungkin Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut ke yang double handling ya Bapak Ibu ya. Oke, normanya standar angkut dia di 5 ton per HK ya untuk yang double handling Bapak Ibu. Sehingga jumlah HK-nya itu dalam 1 bulan ada di 1,6 HK. 1,6 ya. Oke, jumlah HK yang double handlingnya sama ya Bapak Ibu ya. Di 1,6. Ini ada 1,652. Di sini 1,65. Lalu untuk jumlah SKU loadingnya itu ada di 0,07. Nah, di sini 0,066 gitu. Jadi kalau dibulatkan jadi 0,07. Ini yang double handling ini kan sebenarnya yang saya hitung ini baru yang di dalam ya, yang dari transitan tadi kan. Belum lagi dihitung, harusnya kan dia tetap kena hitung sama yang kayak di atas tuh. Koreksi ya kalau saya salah ya. Karena yang situ ini kan standar angkut 5 ini kan dari yang menggunakan ET yang di dalam kan dia. Yang dia dari TPH setelah orang panen menuju TPH induk. Belum masuk ke DT nih ya kan. Makanya standarnya 5 ton. Setelah dia masuk ini, yang 8,26 ton ini itu juga akan diangkut oleh DT. Kenapa disebut double handling? Karena dia kena sendiri yang 5 standar angkut yang 5, habis itu dia kena lagi yang 8. Makanya dia disebut double. Kalau itu Pak, itu harusnya di yang single handling. Jadi maksudnya single handling di sini itu dia dari yang tahap kedua tadi Pak. Itu volumenya dia full gitu. Jadi dianggapnya blok double handling itu pasti akan melakukan single handling gitu. Oh, Iya, pasti ditambah 8 juga. ini tadi yang dipakai sampel double handling blok berapa ya? Coba kita uji. Gimana Pak? Yang dipakai untuk sampel double handling tadi kode bloknya berapa? Yang dipakai untuk sampel. Nah, coba yang tadi itu lain yang sebelumnya tadi ada. Kode bloknya itu JB1 Afdeling 3 B38. 50%-nya double handling. B38 ya. B38. Sekarang produksinya B38 Januari berapa, Mas? Coba kita lihat ya. Total produksinya. Total produksinya harusnya yang single handling ini Pak. B38 ya. B38 mana dia, Bang? A, B, A32, A28. Oh, nggak ada ya?
B38 atas ya berarti. Nah, berarti 43 sama 87. 87 itu berarti total semuanya. Iya, total semuanya Pak, 87,92. Dari 87 akan diangkut lagi 43. Iya, Gitu ya bacanya ya. betul. Jadi harusnya single handling itu semua blok itu pasti akan dihitung menggunakan single handling. Akan di 100% kan dulu ya. Ya, di 100% kan dulu, baru nanti dihitung lagi double handling untuk blok yang double handling gitu Pak. Oke. Iya betul, double handling berarti tambahan atas single handling, betul. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, Pak Angga, kita lanjut ke persentase tenaga angkut ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk persentase tenaga angkut ini, itu kita menentukan pada satu aset itu dia berapa internal, berapa eksternal, seperti itu. Jadi contohnya di sini di Jabdan 1, untuk single handling, itu 10% internal, 90% eksternal gitu. Untuk yang double handlingnya itu di 20% internal dan 80% eksternal. Seperti itu. Ya. Gimana Bu? Sen, ini urutannya persentase ini diinput dulu baru dapat yang tenaga kerja apa gimana MPP-nya? Kamu ini kan tadi dapat MPP-nya berapa ya? Tapi sini kok ada inputan lagi 10, bukannya ini hasil dari ini. Betul. Ini kok ada inputan? Oke Pak, jadi jumlah SKU loading setahun ini itu dari report MPP angkut ya Bapak Ibu ya. Jumlah SKU-nya itu kan kita sudah dapat secara total gedean setahun ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita kemarin ini waktu belumnya ada request itu ada dibagi untuk yang internal sama eksternal gitu. Jadi total dalam SKU setahun itu berapa persen internal, berapa persen eksternal gitu. Itu persentase internalnya nggak usah input lagi kan Sen, apa perlu input lagi kan udah di depannya sebelumnya kan report MPP udah ketahuan kan. Betul Pak, tapi di situ tidak di state itu orangnya untuk internal atau eksternal gitu. Oh, cuman Jumlah total secara keseluruhan aja gitu. Enggak. Yang tadi itu jumlah SKU-nya itu hitungan rumus berdasarkan norma yang tadi. Kalau jumlah SKU-nya. Nah, nanti itu dibagi dari jumlah SKU itu dibagi berapa persen internal, berapa persen eksternal. Kita lihat nanti ya Pak ya. Saya juga lupa soalnya.
Ada kan tadi standar angkut buat ngangkut loading di awal di normal di ya. Saya nggak tahu terbangannya kemana. Yang ngambilnya siapa yang internal? Masih akan jadi masih akan jadi masih akan jadi masih. Dia ngambilnya gimana? Sampai sini ada yang tanyakan mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Tunggu Pak, Bapak Ibu, copy nggak ini nih yang terkait dengan persentase tenaga angkut ini? Copy ini cuman aku nggak tahu sih ini just info apa enggak buat misahin internal sama eksternal memang diperlukan ya Pak? Untuk angkut. Soalnya waktu itu pernah diskusi cuman aku nggak lupa nih yang untuk angkut ini kenapa perlu dipisahkan internal dan eksternal. Ada tujuannya ya Pak ya? Buat S. Pak bisa simulasikan yang ini Pak, jumlah SKU loading setahun itu Pak, itu dapatnya dari mana dia 80%? Ini kalau 80% inputan Pak. Kalau ini inputan, kalau yang kolom putih itu inputan, jadi dari total 446 SKU loading setahun, ini kita tentukan yang internalnya saja gitu Pak. Jadi dari 446 contoh kita tentukan internalnya dia 80% gitu. Nah maka yang eksternalnya otomatis akan menjadi 20% gitu Pak. Kalau yang ini inputan sih Pak, kalau yang warna putih. Inputan itu bisa kita rubah ya? Bisa Pak, bisa. Jadi kalau misalnya Bapak mau 100% bisa Pak. Atau jangan-jangan nih gini buat gini nih, aku nggak tahu nih. SKU loading menurut hitungan secara norma itu angkanya di 400. Contohnya yang mana nih? Contohnya yang SW24 single handling itu kebutuhan SKU loading setahun berdasarkan hitungan norma itu 446, benar Sian? Iya, ya Bu. Oke, nah dari Bapak secara actualnya, oh ternyata enggak nih internal kita actualnya itu cuma ada 70%. Nah berarti Bapak harus nge-state ke sini 70%, sisanya harus nyari dari luar. Mungkin tujuannya itu kali. Betul Bu. Informasi doang. Gitu Pak. Takutnya nggak cukup loadingnya, jadi Bapak harus itu nyari berdasarkan hitungan. Kalau yang norma jumlah SKU itu kan kita tadi berdasarkan hitungan tuh tenaga loading kekuatannya berapa di sama yang di tonase yang akan di loading berapa, ntar dapat tuh dibagi hari kerja, didapatlah jumlah SKU loadingnya berapa. Padahal actualnya kadang kan di lapangan waktu pas budgetan, oh enggak nih hitunganku segini, padahal rata-rata kita cuma ada 400. 400 dibagi 446 berarti berapa persen tuh yang internal kita punya SKU cuma 90 misal. Misalnya eksternal.
Gitu ya berarti kayak gitu kan. Betul. Itu kopi ya. Lanjut Kopi. kita ya. Lanjut. Oke, yuk calculate report. Oke, selanjutnya kita generate reportnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita lanjut ke reportnya Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada report tenaga angkut Bapak Ibu. Di sini misalnya ada total, ada internal, ada eksternal. Ini jumlah SKU-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau total berarti gabungan gitu ya. Jadi di sini reportnya contohnya untuk yang Jabdan 1, untuk blok A14, Sabeling 1, itu di bulan Januari dia jumlah SKU totalnya itu dia butuh 0,48. Seperti itu. Nah, di sini di kategori itu juga harusnya ada single handling sama double handling. Ini ada all handling kategori. Kalau all handling kategori berarti dia total ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di scroll lagi ke bawah, itu kategorinya ada single handling dan ada double handling gitu ya. Mungkin kalau kepenuhan itu filter afdelingnya kita filternya salah satu Pak gitu. Jadi contohnya kita filter yang afdeling 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan reportnya. Untuk report yang pertama ini, report tenaga angkut ada yang ingin tanyakan mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Mas, Oke. Iya Pak. yang kiri itu kan all kategori all handling ya, terus double handling sama single handling ya. Betul Pak. Bisa nggak ditambahin di atas, di kolom filter-filteran yang di atas itu, untuk memfilter kategorinya saja. Jadi nggak terlalu panjang nanti kalau pas kita mau ngambil totalnya kan tinggal nanti ngambil yang all kategori aja kan. Oh, oke Pak. Oh, single atau double ya. Ya, Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari petenaga angkut per tahun. Ini udah totalan 1 tahun nih Bapak Ibu. Jadi contohnya di blok A14, Abdeling 1, itu luas hektarnya itu 36 HA. Luas HA single handlingnya dia 32, luas HA double handlingnya 4 gitu ya. Lalu volume produksi single handlingnya itu dia di 826 ton. Volume produksi double handlingnya dia di 83 ton. Jumlah HK single handlingnya itu dia di 103. Lalu jumlah HK single handling yang internal, tadi yang total ya Bapak Ibu ya, dia 103 juga. Kalau yang eksternal dia nggak ada, karena mungkin jadi settingnya 100% Bapak Ibu. Lalu jumlah HK double handling secara total dia 17 hari. Gitu ya. Jumlah HK double handling internalnya dia juga 17 hari. Jumlah HK double handling eksternal dia itu di 0 hari, karena nggak ada di input juga mungkin Bapak Ibu ya. Sehingga jumlah SKU loading single handling totalnya itu ada di 4 orang per tahunnya.
Lalu jumlah SKU loading single handling untuk yang internalnya itu 4 orang juga. Yang eksternalnya 0 karena dia nggak di-input ya tadi Bapak Ibu ya. Lalu jumlah SKU double handling untuk yang totalnya itu dia 1 orang. Jumlah SKU double handling internalnya dia 1 orang juga. Jumlah SKU loading double handling itu dia nggak ada 0 orang. Sehingga cost per ton single handling internal itu dia 19.069. Terus cost per ton double handlingnya dia di 30.511. Lalu di sini juga ada cost per HA single handling. Untuk yang internal dia di 365.000. Cost per HA double handling dia ada di 58.460. Hingga total upahnya itu dari 18.309.770 rupiah. Dengan komposisi single handlingnya ada di 15.784 dan upah double handlingnya di 2.525.000. Seperti itu. Ini reportnya agak panjang ya Bapak Ibu ya, ke kanan. Ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada report tenaga angkut per blok. Nah, ini adalah detailan dari yang tadi, tapi ini per bulannya ya Bapak Ibu. Terus measure-nya itu juga dia bisa sama seperti sebelumnya, bisa dilihat ada volume produksi single handling, volume produksi double handling, jumlah HK-nya secara total internal maupun eksternal, jumlah HK double handling internal eksternal, terus SKU-nya berapa gitu ya. Terus ada cost per tonnya, cost per HA-nya juga sama, terus ada upahnya juga berapa gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah di breakdown itu berdasar per bulannya gitu. Jadi ini tampilan secara per bulan, kalau yang tadi itu tampilan secara total per tahun gitu Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin tanyakan mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke report tenaga angkut per afdeling ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini tampilannya dia per afdeling Bapak Ibu ya. Terus measure-nya diturunin ke bawah, di bawah sini. Kalau tadi kan yang pertama ke samping, yang kedua measure-nya ada di atas, kalau yang ini ada di bawah ya Bapak Ibu, di row. Tuh. Ini udah totalan dari semua blok untuk per afdeling Bapak Ibu ya. Pada volume produksinya sama, jumlah AK-nya, terus ada jumlah SKU-nya juga, ada cost per ton, cost per HA, terus ada upahnya juga ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Untuk report yang tenaga angkut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke report yang untuk angkut TBS sih Bapak Ibu. Nah, untuk report angkut TBS, sebelumnya itu kita harus di menu input, kita harus calculate dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah dikalkulate, itu bisa kita lihat nanti di reportnya. Oke, yang pertama, itu ada filteran afdeling, jadi Bapak Ibu bisa memfilter secara afdeling. Lalu measure-nya itu ada PKS tujuan, terus ada vehicle yang digunakan atau kendaraan yang digunakan.
ada volume angkut itu dia per ton, terus ada ritase itu dia per rit ya Bapak Ibu. Ini nanti berdasarkan vehicle yang digunakan kapasitasnya berapa, itu nanti buah yang diangkutnya nanti dibagi ya Bapak Ibu ya. Dan di round up ya, pembulatan ke atas Bapak Ibu. Gitu. Lalu ada volume solarnya, terus ada total harga jasa angkut, total harga solar, total cost ini adalah total harga solar ditambah total jasa angkut dan cost per tonnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, lalu di bawahnya ini ada table total jasa angkut ini dia dalam selama 1 tahun gitu. Ada volumenya, ada amount-nya, solarnya juga ada volumenya, ada amount-nya. Ini adalah totalan 1 tahun Bapak Ibu gitu ya. Di bawahnya itu baru ada detailan per bloknya gitu. Dari bulan Januari sampai dengan Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya untuk blok B38 di bulan Januari itu mengangkut 87 ton berarti di sini ya Bapak Ibu ya. Ada 87 ton. Litasenya itu 11 kali. Kenapa 11 kali? Kita lihat di sini di vehicle-nya itu menggunakan dump truck 8 ton gitu ya. Berarti 1 kali jalan itu dia mengangkut 8 ton, sedangkan tadi itu ada 87 ton, berarti ada 11 kali bolak-balik gitu ya Bapak Ibu. Nah 11 kali bolak-balik itu, sehingga terbit volume solar itu bagaimana? Nah 11 kali bolak-balik itu tadi dikali dengan jarak, dikali dengan konsumsi bahan bakar kendaraannya, berapa liter per kilometer. Sehingga dihasilkan angka 44 liter kebutuhannya untuk di bulan Januari. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk total harga jasa angkut, itu tonase yang tadi, itu dikalikan dengan harga di norma yang angkut TBS. Mungkin bisa dibukakan dulu menunya di kami Pak, yang report nomor 2-nya nggak muncul. Oh, nggak muncul Pak? Mohon maaf deh. Oke Pak. Panjang kali lebar kami nggak muncul. Tadi Bapak siapa yang nggak muncul tadi? Pak Fauzi. Bapak Osi ya. Saya, Bu Mega, Pak Amrin, Bas, mungkin hampir semua kali Bu. Modul reportnya nggak muncul Mas. Ya, report nomor 2, yang report TBS-nya nggak muncul. Yuk, eksekusi. Report. Report nomor 2. Nah, Semua tuh. semua berarti. Oh, Pak Jo aja yang muncul kayaknya.
Pokoknya satu ini satu folder nomor 2 ada. Ada keduanya yang hilang. 3 ada ya. Oke, lanjut 3 Sian. Oke, kalau mau nggak apa-apa. Kalau pulangnya pilih jangan nyalain saya ya. Oke, untuk menu yang nomor 3 ada ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita generate juga, kita lakukan calculate. Oke, untuk report takut jangkos ini, measure-nya itu kurang lebih sama seperti yang TBS ya Bapak Ibu ya. Dia ada volumenya, dari tasenya, terus ada volume solarnya berapa, terus ada harganya berapa, sama cost per tonnya berapa gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk yang jangkos ini, angkanya itu dia upload dari tim Arena kalau nggak salah Pak, gitu ya. Untuk volume angkutnya. Jadi di sini volumenya 3 ton gitu ya di bulan Januari untuk blok A14 gitu ya. Lalu untuk jabatan 1 itu untuk yang jangkosnya menggunakan dump truck 10 ton Bapak Ibu ya. Jadi kapasitasnya dia 10 ton. Sehingga ritasenya itu 1 ya Bapak Ibu ya. Karena 3 ton itu diangkutnya sekali gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk volume solarnya, ini kita bisa hitung dari PKS asalnya dari mana dulu kita cek. Itu dari SC41 ya Bapak Ibu ya. Lalu kita cek di sini untuk dari PKS 1 ke Jabdan 1 itu jaraknya 15 km gitu ya Bapak Ibu.
jaraknya 15 km, itu berarti 15 dikali 1 gitu ya. Jadi 15. Ini sepertinya masih dikali 2 kalau secara sistem Bapak Ibu ya. Itu masih harus kita perbaiki nanti supaya jadi jaraknya itu dia sekali jalan aja. Lalu dikalikan lagi dengan norma kendaraannya. Itu untuk dump truck 10 ton, dia 7 liter per kilometer gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kan tadi jaraknya 15 km, dikalikan 2 karena sistem saat ini masih dikali 2 ya Bapak Ibu ya. Dikali 2, 30 dikali 7 gitu. Jadi 210 gitu. Untuk volume solarnya. Seperti itu Pak, Bapak Ibu. Iya betul. Dalam 1 bulannya 210 liter. Kalau total harga jasa angkut, itu tadi dari 3 dikali dengan norma untuk angkut jangkosnya di 26.000 ya Bapak Ibu ya. Sehingga hasilnya dia di 78.000. Seperti itu. Kalau total harga solar dari 210 liter tadi, itu dikali dengan total harga solar top down ya Bapak Ibu ya. Berarti total harga solarnya itu $210. 17.000 ya Bapak Ibu ya. Total harga solarnya di sini. Sehingga total cost-nya itu adalah gabungan dari total harga solar 3.570.000 ditambah dengan total harga jasa angkutnya di 78.141. Berarti 210 ini yang per satu rate-nya ya? Liter per satu rate? Enggak, udah totalan sebulan Pak. Jadi kalau misalnya dia rate-nya ada 3, itu berarti dia 3 rate itu Kalau 210. ini berapa rate ini? Ini satu Pak, karena Oh. kebetulan di sini satu rate gitu. Kebetulan satu rate. Ya, nanti mungkin di TBS yang volumenya besar itu bisa kita lihat sih Pak. Oke, oke. 2 gitu kan? Kalau 20 dua kali kali 2 2. harusnya. Kita coba mungkin di normanya kita kurangin ya Bapak Ibu ya. Tadi kan dump truck-nya dia 10 ya. Kita coba jadi 1 mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau jadi 1, lalu di sini kita kalkulasi lagi di anjang cost-nya. Nah, lalu kita lihat di report-nya. Oke, ini. Belum terupdate, berarti sebentar. Oh, tadi saya salah input ya Bapak Ibu ya. Harusnya di yang jangkos yang ini. Oke. Coba kita geser. Nah, di sini rate-nya jadi otomatis jadi 3 ya Bapak Ibu ya. Oh. Karena kan jumlah volume angkutnya itu kan dia 3 ton ya Bapak Ibu ya. Di sini volume angkutnya 3, kapasitas kendaraannya itu dia jadi 1 kan, tadi kita ubah. Sehingga ritasenya itu berarti dia harus 3 kali bolak-balik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, 3 kali bolak-balik itu volume solarnya berapa sih gitu kan. Tadi kan 210 untuk sekali bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Di sini jadi 630 gitu. Ini udah otomatis dikali dengan 3-nya, dikali dengan ritasenya. Gitu. Oke, berarti untuk volume solarnya ngambil dari atas, sedangkan bloknya ini nanti ngambil dari rekom yang dikasih Pak Septu ya Pak ya? Betul, kalau untuk jangkos betul. Nanti diuploadkan oleh Pak Septu harusnya di sistem Pak. Sampai sini cukup jelas Pak, apa ada yang ingin tanyakan?
Cukup. Oke, Pak. Selanjutnya ada untuk tampilan per plan nih, Bapak Ibu. Kalau yang di sini itu measure-nya hanya total cost saja, Bapak Ibu. Udah berdasarkan total cost. Kalau mau lihat detail di menu sebelumnya, Bapak Ibu ya. Di sini udah gabungan. Kalau tadi kan dia per afdeling, Bapak Ibu ya. Kalau di sini udah gabungan dari beberapa afdeling gitu. Jadi totalan satu estate kalau yang ini. Itu tampilan reportnya seperti itu. Angkanya itu sama seperti yang di sebelumnya ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin tanyakan atau ditambahkan Bapak Ibu untuk report yang plan. Kalau nggak ada, kita lanjut untuk report per PT-nya ya Bapak Ibu. Nah, untuk report PT ini Bapak Ibu, dia cost-nya, measure-nya itu dia juga sama, hanya untuk yang cost saja. Di sini tidak ada volumenya, gitu ya. Lalu di sini ada filteran asset type gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memfilter nukleus atau plasma atau gabungan gitu ya. Untuk mentotalkan jumlah plan yang ada di PT SWA misalnya gitu. Kalau measure sebenarnya Bapak Ibu bisa request untuk ditambahkan dari measure yang ada di blok tadi gitu. Kalau di sini saya masukkan yang hanya terkait dengan cost ya Bapak Ibu. Untuk yang di plan juga tadi hanya terkait dengan cost gitu. Kalau volumenya di bloknya ada totalnya harusnya Pak. Nah, tadi kan ada cost per ton ya. Alangkah baiknya kalau ditambahkan tonasenya di atasnya, Mas. Oh gitu ya Pak ya. Nah. Oke. Di volume angkut ton. Ada nih Pak di paling bawah ya Pak ya, total volume tonasenya. Berarti di dua report ya Pak ya, di plan sama di PT ditambahkan volume gitu ya. Volume TBS. Volume. Kalau di sini jangkos Pak, karena di sini angkutan jangkos. Jangkos, Pak. Ya, kalau mau jangkosnya kan nanti kita bisa lihat rata-rata cost untuk angkut jangkosnya berapa kan. Cuman tambahin measurement-nya volume. Ya, volume yang mau diangkut oleh cost itu. Berarti di semua ya? Di plan sama PT aja Bu gitu. Iya. Oke, sampai sini ada yang mungkin ingin ditanyakan atau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Kalau sorry TBS tadi ada volumenya juga nggak sekalian sorry-nya? TBS tadi kan kita skip dulu Bu, karena menunya kan nggak muncul. Sama nggak menunya sama kayak gini? Sama dong? Bu, sama. Harusnya ada. ada. Volume juga dong. Ada. Ya, lu Ada. berlaku semua. Iya. Oh, dicatat gitu Bu. Iya. Ntar ngerjain cuma jangkos doang. Iya Bu. Nanti TBS juga dibahas harusnya. Pokoknya kalau yang ada mirip seperti ini, lu harus ada tambahan volume tuh berlaku untuk semua, jangan cuma di jangkos. TBS, bibit, CPO, kernel, PKO, cangkang, sirtu, itu harus ada volume. Oke Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke angkut bibit ya Bapak Ibu ya.
Sen nanya Sen. Iya, Pak. Kalau yang di laporan ini kan ada sheet yang plan ini ya. Yang plan. Itu kan contoh di sini misalkan Jabdan 1 ya. Itu kan total cost-nya itu kan 1,4 ya. Iya, Pak. Nah, sementara untuk yang sheet keduanya yang PT itu kan totalnya berapa tuh? Kalau PT 9,2. Hah? 9,2. Nah, itu nyambungnya gimana, Sen? Yang tadi itu dia masih per afdeling, Pak. Kalau yang di sini. Yang di plan ini, itu dia masih per afdeling, Pak, gitu. Jadi nanti di bawahnya ada 1,3 juga untuk yang SW21 yang B. Terus yang C dia 1,7, yang D dia 2,2, yang E dia 2,4 gitu. Total paling bawahnya ada, Pak. 9,3 ya? 9293 ya total paling bawahnya. Harusnya sama dengan yang di sini. Sama yang di PT udah ya? Oke. 9293 ya. Oke. Oke, kita lanjut ke input bibit ya Bapak Ibu ya, input borongan kebut bibit. Di sini menunya itu dia hanya kalkulasi saja sama seperti tadi karena datanya itu udah terbangan dari aktivitas tanamnya Bapak Ibu ya. Oke, di sini untuk Jabdan 1 itu datanya dia hanya satu ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk JB1 1 Z100 bloknya Bapak Ibu ya. Dia ada di bulan September sebanyak 21.760 pokok Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini, oh ini volume angkutnya masih salah Bapak Ibu measure-nya ya. Harusnya dia dalam pokok. Volume angkutnya pokok. $21.700 volume. Oke, lalu retasenya dari 21.000 itu 2.720. Nah, ini angkanya dari mana? Itu kita harus lihat untuk PT Swakarsa itu PT Swakarsa bibitnya itu menggunakan dump 8 ton. Lalu kita lihat kapasitas dump 8 ton. Kapasitas dump 8 ton untuk angkut bibit itu ada di 8 gitu ya Bapak Ibu ya. Ada di 8 pokok ini harusnya. Berarti ini sama dengan ini dibagi dengan 8 gitu ya. Jadi 2.720 kali di tase gitu ya Bapak Ibu. 2.720 kali ritase seperti itu. Lalu untuk volume solarnya dia ada di 720.800 liter gitu ya. Nah, ini dari mana? Dari 2.720 kali itu dikali dengan jaraknya gitu. Jaraknya. Nah, untuk mengangkut ke Jabdan 1, ini Jabdan 1, itu dia jaraknya jaraknya itu 26,5. Ini harusnya sistem masih dikali 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sama dengan ini retasenya dikali dengan jaraknya 26,5. Apa sudah kebaiki ya? Oh belum kayaknya.
Lalu dikalikan juga dengan pemakaian bahan bakar per itunya, per kendaraannya. Kita lihat di sini. Untuk angkut bibit itu dia di 5 liter per kilometer, gitu ya. Jadi dikali 26,5 dikali 5 kali dengan 2 gitu. Ada di 720.800 gitu ya. Nanti kali 2-nya itu nanti bakal dihilang gitu ya Bapak Ibu, karena nanti jaraknya itu semua dalam PP gitu ya. Kan baru tadi, Bu. Sistemnya belum saya ubah. Hmm? Iya. Iya, nanti. Belum, udah PP itu tadi baru diganti, cuma sistem hitungnya masih kali 2 itu. Nanti bakal kali 2 PP, nanti 2 kali 2 itu sehat. Nanti. Kalau sekarang tadi, kalau sekarang masih P doang. Kalau real saya nggak tahu ya, kalau real saya nggak tahu. Ya, cuma di rumusnya belum diganti. Masih P. Jadi masih dikali 2. Itu ini kali 2 nih. Di belakang kali ada kali 2. Harusnya PP nanti dihapus rumus kali 2-nya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu. Untuk report bibit per bloknya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini tampilannya sama seperti yang tadi, itu ini udah per plannya Bapak Ibu ya. Jadi bloknya di bawah, filingnya di bawah gitu ya. Terus measure-nya, ini hanya ada volume solar, terus ada total harga jasa angkut, total harga solar, dan total cost gitu ya. Untuk report angkut bibit blok ini ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mungkin Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut untuk yang tampilan per PT ya Bapak Ibu ya. Untuk yang per PT itu sama, kita bisa memfilter nukleus dan plasmanya atau gabungan totalnya ya Bapak Ibu ya. Measure-nya juga sama, di sini ada volume solar, terus total harga jasa angkut, total harga solar, sama total harganya berapa gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditambahkan, mungkin di measure-nya Bapak Ibu informasi apa gitu. Atau ditanyakan untuk yang kurang jelas. Oke. Kalau cukup kita di report kebun bibitnya sampai sini, kita lanjut ke report kebun TBS. Apakah yang kebun TBS ini udah bisa keluar reportnya Bapak Ibu? Tadi kan sempat hilang ya reportnya. Udah keluar belum ya?
Sudah ya Pak ya? Oke. Yang pertama kita generate dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah di generate, kita lihat reportnya. Ini ada report single handling sama double handling. Tampilannya sama, dia ada, kita bisa filter berdasarkan afterlink. Lalu ada measure-nya, itu ada PKS, tujuan, ada vehicle, volume, terus ada ritase, volume solar, total harga jasa angkut, total harga solar, total cost, sama cost per ton gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di tabel yang di sini, yang di atas, itu adalah tabel untuk totalan 1 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, contohnya misalnya di sini kita lihat untuk volume angkut. Untuk di blok B38 itu ada di 87 ton ya Bapak Ibu ya. Jadi volumenya 87 ton. Lalu ritasenya berapa gitu ya. Nah, ritasenya berapa kita harus melihat kendaraan yang dipakai dulu gitu ya. Nah, untuk kendaraan yang dipakai di Swakarsa untuk angkut TBS itu adalah dumper 8 ton gitu ya. Nah, di sini kan hanya namanya saja, kita harus lihat juga di menu sebelumnya itu kapasitasnya berapa. Karena bisa jadi kapasitasnya itu dia tidak sesuai dengan nama dari si vehicle-nya ini gitu ya. Nah, kapasitas dumper 8 ton di sini diisi berarti 8 ya Bapak Ibu ya, 8 ton. Sehingga jumlah ritasenya itu adalah 87 dibagi dengan 8. 10,8 Bapak Ibu ya. Kalau ritase kita tidak menghitung komanya Bapak Ibu. Jadi kita langsung bulatan ke atas gitu ya. Jadi di 11 kali. Nah, di 11 kali ritase itu volume solar yang dipakainya itu adalah 44 liter. Angkanya dari mana? Angkanya dari 11 dikalikan dengan jaraknya. Tadi itu kita ke PKS. Oh, di bulan Januari itu kita ke DI 41 ya Bapak Ibu ya. Di bulan Januari PKS tujuannya ke DI 41. Sehingga kita harus lihat dari Jabdan 1 ke DI 41 itu berapa jaraknya. Nah, di sini kalau yang TBS harusnya udah diubah ya tadi Bapak Ibu, kita ubah bersama-sama. Itu dikali dengan 16 km. Lalu dikalikan lagi dengan pemakaiannya. Pemakaiannya itu adalah di liter per kilometernya 0,33 ya Bapak Ibu ya. 0,33. Jadi 58,08. Nggak sama ya? Sebentar Bapak Ibu. Sampai 8 ton. Tujuannya di 41. Bukan satu. Oh, tadi bloknya berarti bloknya itu adalah JB13. JB13 itu adalah dia 11 ya. JB13 C jarak PP-nya 17. Lalu dikalikan dengan pemakaian solarnya.
Menarik. Berapa lagi? Oh, DI per 17. Sampai 17 kita tekan 9 kali 5. Untuk kolom solar nanti saya cek kembali ya Bapak Ibu ya rumusnya. Oke, kalau untuk total harga jasa angkutnya itu tinggal tonase dikali dengan harganya Bapak Ibu ya. Jadi 87 itu dikali dengan 37.210. 37.210 itu ada di 3.237. 3.227. Oh, beda dikit ya. Ibu satu beda. Ulur gitu ya. Oh, ini kayaknya kalau yang volume angkut itu volume ton ini dia nggak bulat kayaknya angkanya. Kita cek di backend ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya dia volumenya berapa gitu ya. Report angkut.
Oke, untuk angka sebenarnya itu dia ada di 86,74 ton ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sehingga hasilnya harusnya 3227 ya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang ada di sistem Bapak Ibu. Untuk total harga jasa angkutnya di 3227 ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk total harga solarnya itu volume solar dikali dengan 17.000 ya Bapak Ibu. Nanti volume solarnya saya cek kembali ya Bapak Ibu ya. Sini 660 kali dengan 17.000 ya Bapak Ibu. Itu ada di 11.220. Di 11.220 ya Bapak Ibu ya. Sehingga total cost-nya itu 11.220 ditambah yang tadi. Yang tadi adalah 3227 865. Empat belas empat tujuh. Koma 14.447. Cost per tonnya kita tinggal bagi 14.447 dengan volume angkutnya tadi. Gitu ya. Volume angkutnya tadi itu ada di 8674. Ini volume angkutnya cost dibagi 166.551. Eh, $166.551 itu. Untuk tonnya tadi bisa dimunculin komanya nanti Pak, biar presisi pas ngitungnya. Boleh Pak. Mungkin 2 koma aja, 2 desimal maksudnya. Untuk tonase diminta dua angka di belakang koma ya Pak ya. Ya. Paling nggak sudah lebih presisi sedikit. Oke Pak. Tonase, oh ini sama.
Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, cukup Pak. Lanjut. Oke. Udah jam 12, kita break dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut pukul 1. 1 ya tolong, soalnya agak banyak nih. Kita ngejar buat besok biar bisa GS. Karena kita ada tambahan lagi capek yang kemarin belum selesai. Jam 1 ya, tolong jangan telat. Terima kasih. Hah? Oke. Thank you. Soalnya Jumat besok kan masih kepotong, sholat Jumat kan? Nah, itu. Oke, thank you. Bapak Ibu online, kita break ya. Jam 1 waktu Indonesia Tengah, kita mulai lagi. Tengah